Di tengah tarik ulur soal koalisi dalam pemilu 2024, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Koalisi perubahan rupanya menjadi satu-satunya koalisi yang sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Selangkah lagi akan deklarasi capres-cawapresnya. Namun, di tengah partai-partai masih menjajaki koalisi dengan partai lain, PDI Perjuangan secara vulgar dan frontal menolak untuk berkoalisi dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Pengamat menyebut PDIP mainkan politik kebencian. Bagaimana reaksi koalisi perubahan? Sikap PDI Perjuangan yang disampaikan oleh sekjennya, Hasto Kristianto, bahwa PDIP menutup pintu berkoalisi dengan koalisi perubahan. Hal ini menuai pro kontra. Bahkan pengamat menilai sikap PDIP itu adalah politik kebencian. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, Ahmad Khairul Umam, yang menilai tidak ada yang mengagetkan dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bahwa partainya menutup pintu kerjasama politik dengan bakal koalisi perubahan. Khairul Umam mengaku sudah memprediksi sikap PDI Perjuangan tersebut sejak awal, terlebih ketika bakal koalisi itu sama-sama mengusung Anies Baswedan yang disebut-sebut antitesis Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden atau capres. Terlebih secara terbuka, pencapresan Anies sendiri diakui tidak direstui oleh Jokowi. Karena itu, sikap PDIP ini tidak lain merupakan ekspresi penegasan sikap dan posisi perlawanan PDIP terhadap koalisi yang dibentuk oleh Nasdem, Demokrat dan PKS menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang, kata Khairul Umam saat dihubungi Kompas.com Minggu 26 Februari 2023. Meski melihat pernyataan Hasto sebagai bentuk perlawanan PDI Perjuangan, Khairul Umam meminta hal itu harus didasari pada kesadaran berdemokrasi yang matang. Menurutnya, perbedaan koalisi tidak boleh dilandaskan rasa politik dendam atau politik kebencian. Jangan sampai perbedaan koalisi hanya didasarkan pada politik dendam dan politik kebencian yang tidak mendidik masyarakat kita, nilai Khairul Umam. Lebih lanjut, Khairul Umam melihat bentuk penegasan PDIP itu akan memastikan kutub politik yang lebih beragam untuk pemilu 2024. Misalnya, PDI Perjuangan dipastikan tidak berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Maka berpeluang partai berlambang banteng moncong putih itu akan sendirian atau berkoalisi dengan partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Maka masih tetap terbuka kemungkinan hadirnya maksimal 4 atau 3 poros koalisi yang berbeda, sebut Khairul Umam. Ia menjelaskan, ragam koalisi itu akan memberikan pilihan pemimpin yang lebih variatif kepada masyarakat. Sebab setiap koalisi akan menawarkan tokoh-tokoh capres dan cawapresnya. Sementara tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagaimana dikutip dari Fusilat News. Di sela-sela rapat kerja nasional atau Rakernas PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Februari 2023 malam, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto lebih baik tidak didengarkan. Salah satunya adalah ucapan Hasto terkait Anies Baswedan yang merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo. Sudahlah, kita gak dengarkan Hasto soal antitesa dan sebagainya. Lupakan Hasto omongannya, ujar Abu. Abu mengatakan,
PKS bersama bakal Capres 2024 pilihan mereka akan membantu untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi. Ia juga mengungkapkan, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan, tergantung pada kepentingan politik. Ya, kita lihat nanti kepentingan-kepentingan politik pastinya, kata Abu. Kemudian, ia menegaskan bahwa PKS sebenarnya bersahabat dengan PDIP. Menurutnya, hanya Hasto seorang yang memang senang mengganggu PKS. PDIP ini sahabat, kalau itu cuma ngompor-ngomporin kita saja. Hasto senang gangguin kita, ujar Abu. Sementara tanggapan dari Partai Demokrat disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sebagaimana dikutip dari kompas.com, ia merespon soal sikap PDIP yang menutup pintu koalisi dengan bakal koalisi perubahan, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. AHY meminta media bertanya kembali alasan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan sikap partainya seperti itu. Hehehe, ditanyakan saja ke beliau langsung ya, kata AHY singkat. Ditemui usai menghadiri acara Hall ke-12 Zainuddin MZ di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 24 Februari malam hari. AHY tak mau lagi mengomentari lebih lanjut soal sikap PDIP tersebut. AHY langsung meninggalkan awak media di lokasi Hall. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerjasama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDIP akan berkoalisi dengan partai politik mana. Bergabung dengan koalisi, itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan, kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis 23 Februari 2023. Hasto mengatakan PDIP akan membangun kerjasama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong. Bali ditanya alasan mengapa PDI Perjuangan enggan berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hasto kembali menyinggung capres yang diusung koalisi tersebut. Ya, karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi tidak mungkin bergabung, ujarnya. Hasto mengungkapkan PDIP melihat sosok Anies yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Jokowi.